selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun hanya melalui video. Seperti agenda kita minggu lalu, Bapak akan menjelaskan mengenai materi tentang menghitung volume bangun ruang. Jadi ada beberapa bangun ruang yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Mungkin untuk hari ini kita pakai contoh yang sederhana saja. Untuk minggu depan baru kita lanjut ke tahap yang lebih sulit. Nah, hari ini kita akan bahas yang pertama adalah bangun ruang kubus. Di sini kita bahas dulu kubus. Nah, untuk kubus itu adalah rumusnya volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Nah, jadi karena semua sisinya itu sama, kita kalikan dia dikali. Karena dia dikali 3 kali, kita bisa tuliskan juga sisi pangkat 3. Nah, jadi misalnya di sini kita ada soal terdapat sebuah kubus yang sisinya adalah 5 cm. Nah, misalnya di sini kita diketahui 5 cm, otomatis ini adalah sisinya. Jadi yang perlu kalian tahu pertama, S itu adalah sisi. Nah, karena sisinya kita sudah tahu 5 cm, maka kita tinggal masukin ke rumus volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau sisinya pangkat 3 kesamaan. Sisi kali sisi kali sisi berarti 5 kali 5 kali 5. Kalikan dulu di depan, 5 kali 5 20, 5 kali 5 25 kali 5 125. Satuan untuk volume itu cm pangkat 3. Jadi di sini cm, di sini cm pangkat 3. Mungkin ada yang bingung 125 dari mana. Ini tinggal dikalikan 25 kali 5. Kita coba ya, 25 dikali 5. 5 kali 5 hasilnya 25. 2 di atas, 5 di bawah. 2 kali 5 10, 10 tambah 2 12, 125. Nah, jadi ini untuk bangun ruang kubus. Jadi sangat sederhana sekali. Kalian tinggal mengalihkan 3 kali sisi yang ada pada kubus. Untuk bangun ruang yang kedua, di sini adalah balok. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Ingat, P itu adalah panjang, L itu lebar, dan T itu tinggi. Jadi panjang dikali lebar dikali tinggi. Contoh soal, misalnya di sini ditanyakan sebuah balok. Dia baloknya memiliki panjang di sini 10, di sini 3, di sini 5. Misalnya satunya cm. Nah, diketahui balok memiliki panjang 10 cm, lebar 3 cm, dan tingginya 5 cm. Nah, misalnya di sini yang ditanyakan tentukan volume. Nah, disuruh tentukan volumenya. Bagaimana caranya? Tinggal masukin ke rumus yang ada. Jadi diingat, rumus balok panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal dimasukin panjangnya berapa? 10, lebarnya 3, tingginya 5. Kalikan dulu dari depan. 10 kali 3 30 dikalikan 5. Pakai bersusun tidak apa-apa, atau kalian bisa langsung mengalihkan seperti tips yang Bapak sering kasih di kelas. Ketika ada angka 0 di perkalian, kalian bisa simpan dulu nolnya. Jadi kita simpan nolnya langsung di bawah. 3 kali 5 15, berarti tinggal masukin di depannya 150. Jadi ketika ada perkalian ada nolnya, kalian bisa tutup atau simpan dulu nolnya.
Nah, jadi yang kalikan 3 dikali 5 aja. 3 kali 5 15, nolnya tinggal tambah ke belakang. Oke, satuannya cm pangkat 3. Oke, untuk balok mungkin gitu. Baik, di sini kita akan melanjutkan. Tadi kita sudah bahas tentang dua bangun ruang, balok dan kubus. Di sini ada beberapa bangun ruang lagi yang harus kita pelajari. Ada tabung, ada kerucut, ada lima, segitiga, segi empat, ada prisma, dan ada bola. Oke, jadi dalam menghitung volume bangun ruang ini, kalian kan dituntut untuk menghafalkan rumus-rumus nih, rumus semua bangun ruang. Nah, berdasarkan pengalaman kakak kelas sebelumnya, kalian itu biasanya memiliki kendala dalam menghafalkan rumus. Nah, jadi di sini mungkin Bapak kasih tips jika kalian kesulitan dalam menghafalkan rumus volume-volume ini. Jadi tipsnya adalah semua rumus volume bangun ruang itu sebenarnya sama. Jadi hanya ada dua pilihan. Volume yang pertama rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Rumus yang kedua adalah volume sama dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Ini kecuali yang bola ya. Jadi selain dari bangun bola, menggunakan rumus dua ini. Jadi semua rumusnya sama tergantung dari bentuk alasnya. Jadi tergantung dari bentuk alasnya. Ketika dia lingkaran, berarti luas alasnya pakai rumus lingkaran. Nah, contohnya volume sama dengan ini kan bentuknya lingkaran. Berarti luas alasnya kita masukin rumus lingkaran dikali R pangkat 2 dikali tinggi tabung. Itu rumus dari tabung. Nah, jadi bagaimana kita menentukan apakah kita pilih rumus yang atas atau yang pakai sepertiga? Nah, cara menentukannya adalah ketika sudut bagian atas ini lancip seperti 5 kan lancip nih. Terus kerucut juga lancip. Kalau prisma ini tidak lancip ya, karena dia berbentuk segitiga. Dia bentuknya segitiga, berarti tidak lancip. Ketika dia lancip cuma berbentuk jarum seperti ini, maka dia menggunakan rumus yang ada sepertiganya. Ingat, ketika ada yang lancip atasnya, cuma atasnya ini, itu pakai rumus sepertiga dikali alas kali tinggi. Kalau dia bentuknya datar seperti tabung, terus prisma, itu menggunakan rumus yang atas, luas alas kali tinggi. Nah, berarti ini kita tinggal tentukan rumusnya kan di atasnya lancip, berarti pakai sepertiga kali luas alas kali tinggi. Terus luas alasnya berapa? Tergantung bentuknya. Kita karena di sini bentuknya lingkaran, berarti pakai rumus luas lingkaran. Kita sudah pelajari kemarin ya. Pi kali R pangkat 2 itu luas alasnya kali tinggi. Oke, itu cara menentukan rumus. Jadi ketika dia lancip, pakai yang sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ketika dia tidak lancip atasnya seperti ini, pakai luas alas kali tinggi. Oke, mungkin di sini kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya kita bahas satu-satu dari tabung. Jadi di dalam tabung itu ada yang namanya jari-jari, ada yang namanya tinggi tabung. Nah, caranya misalnya di sini ada soal dia punya jari-jarinya 7 cm, terus tingginya itu 10 cm. Disuruh cari volumenya itu berapa? Jadi disuruh cari volumenya itu berapa? Di sini ada 7, terus tingginya 10. Seperti yang kita sudah pelajari tadi, cara menentukan rumus dari volume, kita pertama lihat dia lancip atau enggak. Karena dia tidak lancip, kita tidak pakai sepertiga, berarti langsung luas alas kali tinggi. Terus luas alasnya bentuknya apa? Lingkaran, berarti pakai rumus lingkaran. Pi kali R pangkat 2 dikali P.
tinggi dari tabungnya. V-nya ini kita seperti yang disampaikan sebelumnya, V itu pilihannya ada dua. V itu pilihannya ada dua, bisa 22/7 atau 3,14. Nah, ketika dia R-nya bisa dibagi dengan angka 7, misalnya 14, 28, 49, 63, itu pakai V-nya 22/7. Tapi ketika R-nya tidak bisa dibagi dengan 7, misalnya 10, 20, 30, 40, 15, itu pakainya 3,14. Tergantung dari R-nya. Misalnya R-nya bisa dibagi 7 pakai 22/7, kalau tidak bisa dibagi 7 pakai 3,14. Nah, kebetulan ini angka 7, berarti dia bisa dibagikan dengan 7. Berarti pakainya 22/7 dikali R-nya 2 kali, 7 kali 7. Kenapa di sini 2 kali? Karena R-nya pangkat 2. Dikali tingginya 10. Oke, kita bisa lihat di sini 7 dibagi 7 itu 1. Dan 7 di atas ada 7 di bawah, bisa dicoret kan? Berarti sisa 1, 22 kali 1 itu 22. 22 kali 7 itu 154. Misalnya kalian mau cek tersebut boleh. 2 kali 7 14, 1, 2 kali 7 14 tambah 1 15, 154. Dikalikan tinggi tabungnya tadi 10, berarti 1540 cm pangkat 3. Ini volume dari tabung yang ditanyakan tadi. Oke, kita lanjut ke bangun kerucut. Jadi sama dengan tabung, kerucut ini memiliki luas alas lingkaran. Berarti kita nanti pakai rumusnya yang lingkaran. Kita pakai soal yang sama aja. Misalnya dia punya R-nya 7, terus T-nya itu 10, tingginya 10. Berarti rumusnya, cara menentukan rumus ingat, ketika dia lancip ya atasnya beda sama tabung. Ketika dia lancip atasnya pakai sepertiga kali luas alas kali tinggi. Oke, sepertiga dikali luas alasnya tadi apa? 22/7 dikali R pangkat 2 dikali tinggi. Sama dengan berarti sepertiga. Tadi kita sudah hitung ya, 22/7 kalau R pangkat 3 kali T itu hasilnya 1540. Berarti tinggal dibagikan 3 nih. 1540 bagi 3. 3 kali berapa ya? Hasilnya 15. Atau yang dekat 15. 3 kali 5. 15 kurangi 40. 3 kali berapa hasilnya? 4. 1. 1 kali 3 3, 10, 10. 3 kali berapa hasilnya dekat 10? 3 kali 3 kali 3 9 kurangi 1,10, berarti 513. Hasilnya 513,3 cm pangkat 3. Oke, itu untuk yang kerucut. Jadi kalian di sini dituntut untuk bisa menggunakan operasi hitung dengan baik. Jadi Bapak harapkan perkalian, pembagian, pengurangan, pertambahan itu sudah kalian kuasai. Baru bisa ke tahap ini. Jadi kalian tinggal hafal rumusnya, 2 pilihan, pakai sepertiga atau tidak pakai sepertiga. Kalau pakai sepertiga berarti atasnya lancip. Kalau tidak pakai sepertiga itu atasnya tidak lancip.